Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramaridoni dengan NIM E1032201066. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah ilmu bebas nilai atau ilmu tidak bebas nilai. Di zaman yang modern saat ini, ilmu telah mempengaruhi reproduksi dan penciptaan dalam manusia. Ilmu itu sendiri telah menciptakan demokrasi yang dapat mengubah hakikat kemanusiaan tersebut, sehingga ilmu dapat menjadi wadah yang membantu manusia dalam menciptakan dan mencapai tujuan dalam hidupnya. Menghadapi pernyataan yang seperti ini, manusia mulai mempertanyakan sebenarnya untuk apa ilmu itu dipergunakan. Sampai di mana saja batas tentang keilmuan dibahas serta ke arah mana saja ilmu tersebut dikembangkan. Sedangkan pada abad ke-20, ilmuwan mencoba menjawab permasalahan ini dengan mengesampingkan hakikat moral, sehingga menyebabkan ilmu berada dalam perspektif yang berbeda-beda. Karena pada saat ini manusia mencoba mencari rasional yang jelas tentang alam dan dirinya. Contohnya dapat dilihat pada tokoh Confucius yang mengajukan pemikirannya mengenai semesta alam serta kenyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Hal ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang terdapat saat itu, sehingga memunculkan interaksi antara ilmu dan moral yang kontra dalam hal keilmuan. Ilmu mempelajari alam sebagaimana adanya atau berdasarkan pada kenyataan yang ada, tetapi pihak agama menginginkan agar ilmu tersebut berdasar dari nilai-nilai yang terdapat pada ajaran di luar bidang keilmuan yang diantaranya adalah agama. Dari permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi pertentangan di antara manusia, yaitu antara ilmu yang berlandaskan pada nilai yang terdapat di luar bidang keilmuan dengan ilmu yang terbebas dari ilmu yang tidak berada dalam bidang keilmuannya. Berikut pembahasan pengertian ilmu. Rasionalisasi dalam ilmu pengetahuan sendiri terjadi sejak René Descartes memunculkan metodisnya dengan meragukan segala hal kecuali yang sedang dalam keraguan adalah dirinya, yang kemudian berlanjut pada era Aufklärung, yakni era yang berusaha mencapai titik rasional tentang alam dan dirinya. Dalam istilah klasik sendiri, ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang menjelaskan tentang asal-usul suatu hal ataupun sebab akibat dari suatu peristiwa. Sedangkan menurut Gustav Beckford, ilmu pengetahuan merupakan produk dari pemikiran manusia yang menyelaraskan antara hukum pemikiran yang ada dengan dunia luar. Sedangkan dijelaskan oleh Joseph, ilmu pada dasarnya mengacu pada 3 hal, yakni produk, masyarakat, dan proses. Ilmu pengetahuan sebagai produk diartikan sebagai ilmu yang dikenal atau diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat diartikan sebagai dunia komunikasi yang segala tindakan perilaku yang berbicaranya diatur dengan universalis, komunisme, yang teratur, dan komunalisme. Ilmu pengetahuan sebagai proses diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam mencari penemuan dan pemahaman dunia alami apa adanya, bukan sebagaimana yang dikehendaki. Van Wilson mengemukakan beberapa ciri yang memandai ilmu, yaitu 1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis
2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih karena erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. 3. Universitas ilmu pengetahuan. 4. Objektivitas artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak distori dan prasangka subjektif. 5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua penelitian ilmiah yang bersangkutan, karena itu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. 6. Progresif artinya suatu jawaban inilah baru bersifat ilmiah bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem baru lagi. 7. Kritis. Tidak ada teori ilmiah yang definitif. 8. Ilmu pengetahuan terus dapat digunakan sebagai perwujudan antara teori dan praktis. Berikutnya pengertian nilai. Filsafat sebagai filosofi novel mempelajari nilai-nilai yang dalam kehidupan dan berfungsi sebagai mengontrol terhadap keilmuan manusia. Teori ini berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai terkadang tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nilai bukan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain, mutlak dan tidak pernah mengalami perubahan atau pembawaan nilai. Yang nilai bisa berubah. 1. Paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor X yang tidak secara hakiki eksternal seperti faktor sosial. 3. Diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang bersedia dan penentuan diri. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding penghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai dan tenaga tanpa batas karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri yang terkadang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Dalam ilmu bebas nilai, tujuan dari ilmu itu untuk ilmu dengan bebas nilai kita maksudkan suatu tuntutan dengan mengajukan kepada setiap kegiatan ilmiah atas dasar hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Orang-orang yang mendukung bebas nilai ilmu pengetahuan akan melakukan kegiatan ilmiah berdasarkan nilai yang khusus yang diwujudkan ilmu pengetahuan. Karena kebenaran dijunjung tinggi sebagai nilai, maka kebenaran itu dikejar sebagai murni dan semua nilai lain dikesampingkan. 1. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis sesuai regulasi dan nilai yang lainnya. Menurut salah satu filosofi yang mengerti teori value Wundt, yaitu Jordan, berpendapat bahwa ilmu sekalipun alam tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan masing-masing. 1. Pengetahuan yang pertama berupa nilai alam yang bekerja sebagai empiris analis. 2. Pengetahuan yang kedua perlawanan dengan pengetahuan yang pertama karena tidak memiliki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesama, mempelancah hubungan sosial. 3. Pengetahuan yang ketiga teori kritis, yaitu membongkar
penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Kaitan ilmu dengan nilai-nilai. Di dunia modern ini ilmu sangatlah mendominasi. Dipandang dari segi masa depan, ilmu dianggap sebagai sumber nasihat tentang perilaku dalam pandangan Abbas. Jelas sekali bahwa ilmu sendiri dikonstruksi pada kepentingan tertentu. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari, nilai berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori ini terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap sungguh berupa kenyataan bersembunyi di balik kenyamanan dan tampak tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain. Multan tidak pernah mengalami perubahan. Dalam filsafat terdapat dua pandangan mengenai ilmu, yaitu ilmu bebas nilai dan ilmu tidak kait atau tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai mengupakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya, keduanya berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan tidak boleh berinteraksi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan memperhambat pengembangan ilmu. Menurut pandangan ilmu terkait tidak bebas nilai, ilmu tidak selalu terkait dengan nilai-nilai. Penggambarnya, ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Penggambaran ini tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, egois, dan nilai-nilai yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.